Ya, selamat pagi semuanya. Lagi Pak. Ya, Pagi, ketemu pagi lagi Pak. hari ini dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas sebagian terkait dengan investasi saham di entitas asosiasi akuntansi dan kalian juga sudah kuis ya untuk yang kombinasi bisnis. Mudah-mudahan untuk yang kuis kombinasi bisnis kalian bisa semua ya. Oke. Amin. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materinya terkait dengan investasi saham ya. Nah, di hari ini akan ada beberapa materi yang kita ulas ya terkait dengan investasi saham tersebut. Nah, kalau yang minggu lalu kita hanya belajar bagaimana menentukan ya nilai cost of investment, kemudian dampaknya kalau ada pembagian dividen, kemudian juga ternyata bagaimana kalau cost of investment-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan porsi kepemilikan saham tersebut ya atas book value of net asset-nya ya. Nah, tentunya nanti di sini akan dialokasikan kepada aset ataupun liabilities yang memiliki fair value yang berbeda dengan book value-nya. Kemudian dampaknya bagaimana? Dampaknya ini akan mempengaruhi income allocation dari si investee kepada si investornya ataupun pencatatan income ya yang diterima oleh si investor dari investinya. Kemudian selain itu juga ini akan mempengaruhi ya nilai carry amount dari investment in S ya, nilai investasi si investor di S. Kemudian hal yang lainnya adalah kita juga ya sudah ulas terkait dengan bagaimana kalau ternyata investinya memiliki transaksi-transaksi di other comprehensive income-nya. Nah, ternyata ini juga berpengaruh di dalam pembukuan dari si investornya. Ini akan mempengaruhi nilai investment in S ya. Tetapi juga nanti dampaknya bukan ke income ya from S tapi kepada income from S tapi dari other comprehensive income ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan materinya. Ini pasti kalian juga sudah belajar ya. Oke, ini untuk bagaimana kalau mana ya? Nah, ini dia. Ada transfer aset ya antara investor dan investee. Jadi kalau ada transaksi di antara investor dan investee ya, dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Kemudian transaksi yang terjadi dengan investor sebagai penjual dan investasi sebagai pembeli disebut sebagai transaksi hulu ataupun downstream. Nah, apabila investasi bertindak sebagai penjual dan investor yang menjadi pembeli, maka disebut transaksi hilir. Kemudian laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara investor dan investasi diakui dalam laporan keuangan investor hanya sebesar bagian investor tersebut dalam entitas asosiasi. Jadi contohnya ya, kalau si investor menjual persediaan ataupun inventory kepada investee. Nah, ini berarti transaksinya disebut downstream. Nah, kita kalau bicara ataupun memposisikan ya investor itu adalah pihak yang ada di atas, sedangkan investee itu adalah pihak yang ada di bawah ya. Nah, ini berarti tinggal transaksi dari atas ke bawah itu downstream. Tetapi kalau misalkan transaksi sebaliknya ya, dari investee kepada investor berarti transaksinya adalah upstream. Nah, dampaknya bagaimana? Nah, dampaknya kalau kita lihat di sini kan sebenarnya kepemilikan saham lebih dari 20%. Nah, dianggap bahwa transaksi tersebut adalah transaksi dengan pihak berrelasi ya. Jadi kalau misalnya memang kalian ada yang ulas terkait dengan KTTA, tapi akuntansi keuangan ya, salah satu yang sebenarnya mungkin bisa diulas adalah transaksi dengan pihak berrelasi ya. Nah, salah satunya adalah ini transaksi untuk inventory ya, ataupun nanti misalkan memang ada penjualan lainnya seperti misalnya memang penjualan aset ya. Kemudian dampaknya di sisi di sisi pembukuannya si investor ya,
Apabila misalkan investor menjual inventory kepada si investinya. Nah, ini kan biasanya dijual itu sudah dengan keuntungan. Nah, kita akan lihat nih pada saat akhir tahun, investi itu sudah menjual seluruhnya belum ya kepada pihak ketiga ataupun kepada kepada pihak lainnya ya. Nah, kalau ternyata pada saat akhir tahun untuk inventory tersebut itu sudah terjual semuanya, berarti nanti di sini keuntungan yang diakui oleh investor sudah seluruhnya. Kenapa? Karena nanti ini berdampak kepada alokasi income yang diperoleh oleh si investor. Tetapi kalau ternyata ini masih ada sisa ya, itu inventory yang belum terjual kepada pihak lainnya ataupun kepada pihak ketiga. Berarti nanti di sini keuntungan ya akan ditangguhkan dalam konteks income allocation ya. Nah, ini konteksnya adalah income allocation bukan konteks sebagai B2B ya atau dari entitas kepada si entitas. Nah, ini sebesar berapa? Sebesar nanti di sini berapa persen yang masih tersisa. Nah, ini persentasenya tersebut yang masih tersisa akan dikalikan dengan jumlah keuntungan ya atas penjualan inventory investor kepada investi dikalikan dengan ya persentase kepemilikan sahamnya dari investor pada investi. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke. PT Alamanda memiliki 20% saham PT Burberry. Sepanjang tahun 2015, PT Alamanda menjual inventory senilai 200 juta kepada PT Burberry. Harga perolehan barang dagangan atau inventory tersebut adalah 140 juta. Artinya apa? Artinya di sini ada keuntungan sebesar berapa? Sebesar 60 juta. Nah, sekarang kita mau lihat nih, pada saat akhir tahun masih nyisa nggak ya untuk inventory tersebut? Oh, ternyata masih tersisa sepertiganya. Oke. Nah, informasi yang lainnya adalah net income sebesar, PT Burberry mengumumkan net income sebesar 1 miliar ya. Nah, berarti bagaimana pencatatan atas kenaikan investasinya ataupun untuk income allocation ya. Nah, untuk income allocation berarti yang 1 miliar itu dikalikan dengan 20% ya. Dicatat sebagai investment in Burberry pada income from Burberry sebesar 200 juta. Nah, kemudian kita lihat untuk yang penjualan inventory tadi ya, keuntungan 60 juta tapi masih nyisa sepertiga. Nah, sekarang kita akan perhitungkan ya, sepertiga dikali dengan 60 juta. Dapat 20 juta. Nah, nilai 20 juta tersebut kita akan kalikan dengan persentase ya, jangan sampai tidak dikalikan dengan persentase kepemilikan. 20%. Berarti nanti di sini ada income yang akan ditangguhkan ya ataupun keuntungan yang akan ditangguhkan itu berupa apa? Berupa pengurangan income ya. Sebesar berapa? 20% dikali dengan 20 juta. Berarti dapat 4 juta. Ya, nanti berarti kalau kita catat di sini income from Burberry pada investment in Burberry sebesar 4 juta ya. Nah, itu terkait dengan adanya penjualan ya dengan pihak berelasi ataupun nanti di sini yang memiliki kepemilikan lebih di ataupun di atas 20%. Nah, bagaimana pengakuan atas income yang ditangguhkan tersebut ataupun keuntungan yang ditangguhkan tersebut? Nah, ini baru diakui ya pada saat inventory di tahun selanjutnya ya ini dijual kepada pihak lainnya ya. Berarti nanti ini akan kita akui sebagai investment in Burberry pada income from Burberry sebesar 4 juta. Jadi baru diakui di tahun selanjutnya atas penangguhan ya keuntungan yang sebesar 4 juta tersebut. Oke, ini baru satu ya. Nah, kemudian kita juga akan mengenal interim acquisition ya. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan ya akuisisinya ataupun investasinya dilakukan bukan di awal tahun, tetapi dilakukan di tahun berjalan. Misalkan di tanggal 1 April, 1 Juli, 1 Oktober ya.
Nah, berarti nanti di sini kita akan tetap bandingkan ya cost of investment pada tanggal tersebut ya, pada titik tersebut dengan apa? Dengan book value of net asset dari si investinya di tanggal tersebut. Ya, walaupun informasi yang disampaikan biasanya adalah informasi terkait dengan berapa book value of net asset di tanggal 1 Januari. Tetapi kita mesti harus mencari ini. Misalkan memang pembelian dilakukan di tanggal 1 April. Berarti nanti kita mesti harus mencari berapa titik book value ya dari net asset si investinya di titik tanggal 1 April. Oke, di sini diberikan contoh ya. Pada tanggal 1 Oktober 2016, PT Pelangi membeli 40% saham PT Sinar sebesar 800 juta dan diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Net aset PT Sinar pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar 1 miliar 500 juta. Untuk tahun 2016, PT Sinar melaporkan net income sebesar 250 juta dan mengumumkan di tanggal 1 September 2016 itu adalah dividen ya sebesar 150 juta. Nilai buku aset dan liabilitas PT Sinar di tanggal 1 Oktober 2016 sama dengan nilai wajarnya kecuali bangunan yang memiliki nilai buku 400 juta tetapi nilai wajarnya adalah sebesar 600 juta. Masa manfaat bangunan sejak 1 Oktober 2016 itu selama 20 tahun. Oke, di sini kita hanya diberikan informasi pembelian dari investasi ya. Investasi di tanggal 1 Oktober 2016. Kemudian informasi lainnya adalah book value dari net asset di tanggal 1 Januari sebesar 1,5 miliar. Nah, kemudian informasi lainnya apa ya? Informasi lainnya adalah terkait dengan net income ya, Nah, kita kalau lihat net income itu adalah net income untuk sepanjang tahun. Tetapi kalau untuk dividen adalah untuk apa? Dividen itu adalah tergantung ya tanggal di mana, titik di mana itu dibayarkan. Tidak berpengaruh ya itu sepanjang tahun. Nah, sekarang kita mau lihat, misalkan mau bikin timeline, ya, itu di tanggal 1 Oktober 2016. Berarti kita akan tarik nih kan, berapa sih book value of net asset di tanggal tersebut. Nah, informasi apa yang kita peroleh? Informasi terkait dengan rated earnings harusnya ya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di sini kita diberikan informasi mengenai net income sepanjang tahun ya. Berarti tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Oktober itu selama 9 bulan. Berarti kita akan kalikan 9/12 dikali dengan net income-nya ya. Itu sebesar 187.500 ya. Kemudian di sini ada dividen di tanggal 1 September sebesar 150 juta. Oke. Nah, seperti ini perhitungannya. Nah, seperti ini berarti kalau kita lihat ya, untuk book value of net asset di tanggal 1 Oktober 2016 sebesar 1.537.500.000. Kita kalikan dengan 40%, dapat 615 juta. Sehingga ada selisih ataupun excess ya, cost ya, ini over net asset ya, book value of net asset sebesar 185 juta. Ini dialokasikan kemana? Dialokasikan katanya ke bangunan ya. Tadi diketahui untuk fair value-nya sebesar 600 juta, sedangkan book value-nya 400 juta. Berarti dapat 200 juta. Nah, tetapi jangan lupa ya, ini kita mesti harus mengalikannya dengan 40%. Oke ya. Nah, berarti dapat 80 juta. Sisanya dialokasikan ke goodwill sebesar 105 juta. Nah, itu terkait dengan perhitungan ya. Ini misalkan ekses ya, ataupun istilahnya alokasi untuk ekses atas
harga perolehan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan net asset di tanggal pembelian, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya bagaimana untuk transaksinya. Ada net income 250 juta dan dividen 150 juta. Nah, berarti istilahnya dividennya sudah lewat ya. Itu mulainya kita di tanggal 1 Oktober sampai dengan akhir tahun. Nah, ini yang pertama di tanggal 1 Oktober itu kita catat investment in PT Sinar pada cash sebesar 800 juta. Sedangkan kalau kita mau lihat ya, di sini untuk income allocation di tahun berjalan, tahun 2016 ya, berapa? Berarti 250 juta dikali dengan 3/12 kali 40%, dapat 25 juta. Nah, tetapi ada apa? Ada amortisasi atas bangunan ya. Ini berarti 80 juta dibagi dengan 20 ya. Ini dikali dengan 3/12. Ini sudah menunjukkan ini belum sudah menunjukkan porsi yang dialokasikan kepada si PT Pelangi belum? Sudah ya, karena kan istilahnya kita sudah mengalihkannya dengan 40%. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi akan ada pengurangan income sebesar 1 juta. Boleh nggak digabung jurnalnya? Boleh. Berarti kalau kita gabung investment in PT Sinar pada income from PT Sinar sebesar 24 juta ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, masih bisa diikuti ya. Sekarang kita masuk ke kepemilikan bertahap ya. Nah, ini artinya adalah kepemilikan sampai dengan di atas 25%, tetapi apa? Tetapi kepemilikannya nggak langsung di atas 20% ya. Katakanlah misalkan kepemilikannya 25%. Mungkin istilahnya dilakukan di tahun sebelumnya 10%, kemudian tahun berjalan 15%. Nah, ini berarti apa? Kalau kepemilikan di tahun sebelumnya yang 10%, itu dicatat dengan menggunakan cost method. Baru nanti di tahun berjalan ya, ketika kepemilikannya lebih di atas ya, ataupun di atas 20% ya, baru di sini diakui dengan menggunakan metode equity. Akibatnya apa? Akibatnya akan ada reklasifikasi akun investment yang semula ya mungkin sebagai investment trading securities, kemudian berubah menjadi investment in S karena sudah menggunakan metode equity. Ataupun bisa juga available for sale securities ya, kemudian berubah nanti menjadi investment in S. Nah, contohnya ya, di tanggal 1 Januari 2016 A memiliki saham di B sebanyak 10%. Nah, ini dicatat dengan menggunakan metode cost. Nah, setahun kemudian A membeli lagi 15% saham B, sehingga total kepemilikannya menjadi 25%, ataupun memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, nah berarti nanti ya di tahun kedua ini mesti harus melakukan adjustment ya atas transaksi-transaksi yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan metode cost ya. Ini berarti mesti harus di-adjust bahwa transaksi di tahun pertama bagaimana kalau menggunakan metode equity ya. Nanti istilahnya yang berdampak kepada income ini masuknya ke dalam related earnings. Oke ya. Contohnya ada PT Pandu ya, membeli saham 10% PT Siwi pada awal 2016 senilai 70 juta dan mengelompokkannya sebagai trading securities. Stockholders equity ya ataupun net asset PT Siwi pada saat itu sebesar 600 juta. Selisih sebesar 10 juta dialokasikan ke bangunan yang masa manfaatnya 20 tahun lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan 70 juta nih investmentnya ya, cost of investmentnya, tapi kepemilikannya 10%. Kita bisa cek ya bahwa stockholders equity ataupun net asset dari PT Siwi ya 600 juta.
dikalikan dengan 10%, berarti hanya senilai 60 juta. Berarti kita selisihkan ya, selisihnya sebesar 10 juta. Katanya dialokasikan ke bangunan yang masa manfaatnya 20 tahun lagi. Nah, untuk tahun 2016, PT Siwi melaporkan net income sebesar 100 juta dan membayar dividen 50 juta. Nilai wajar saham pada akhir tahun sama dengan nilai tercatatnya. Nah, apabila kita lihat nih di sini ya, yang berdampak kepada pencatatan dengan menggunakan cost method hanya pembayaran dividen sebesar 50 juta ya. Nah, di awal kita akan catat adanya investment in trading securities pada cash sebesar 70 juta. Sedangkan untuk dividen ya, cash pada dividen income sebesar 5 juta. Karena masih 10% kepemilikan sahamnya. Oke. Nah, di tahun kedua atau di tahun 2017 ya, ini di awal PT Pandu membeli lagi 15% saham PT Siwi senilai 100 juta. Sehingga total kepemilikan sahamnya menjadi 25%. Dan diasumsikan PT Pandu mempunyai pengaruh yang signifikan. Untuk transaksi ini, PT Pandu akan membuat jurnal ya seperti ini. Jadi kalau kita lihat kan ada penambahan lagi nih, pengeluaran cash sebesar 100 juta. Nah, cuma masalahnya adalah apa? Ada investasi sebelumnya ya yang dicatat dengan menggunakan cost method ya sebagai investment in trading securities. Berarti di sini mesti harus dilakukan apa? Reklasifikasi akun investment ya. Menjadi totalnya ke investment in S sebesar 170 juta. Sedangkan yang investment in trading securities itu mesti harus kita tutup ya yang sebesar 70 juta. Oke. Nah, kemudian kita mesti harus lihat nih transaksi di tahun 2016. Itu sudah dicatat dengan menggunakan metode cost, ya. Nah, tetapi kita mesti harus adjust nih dengan menggunakan metode equity. Bagaimana caranya? Ya. Nah, sekarang ada informasi mengenai apa? Informasi mengenai mengenai net income ya. Net income berapa? 100 juta. Oke, berarti kita akan kalikan 10%-nya, itu berarti 10 juta, ya kan? Nah, tetapi di sini kan ada amortisasi dari bangunan. 10 juta dibagi dengan 20, berarti 500.000, ya. Nah, kalau kita lihat ya, income allocation-nya dengan menggunakan metode equity sebesar 9.500.000. Bagaimana jurnalnya kalau dilakukan di 2016 ya untuk adjustment ini? Berarti kan investment in trading securities pada income from ini ya, income from PT Siwi. Nah, cuma masalahnya adalah apa? Ini pencatatannya dilakukan di 2017. Berarti akun income ya, itu kita ganti dengan apa? Dengan rate earnings ya. Itu sebesar 9.500.000. Nah, selanjutnya ya, kita mau melihat ya terkait dengan pencatatan dividen. Oke, dividen itu sudah diakui di periode sebelumnya sebagai cash pada dividen income sebesar 5 juta. Harusnya gimana? Harusnya cash pada investment in PT Siwi sebesar 5 juta. Nah, ini kan sudah dicatat dengan adanya dividen income kan? Nah, dividen income-nya mesti harus kita tutup nih atau kita eliminasi ya kan. Jurnalnya harusnya di tahun 2016 itu kan dividen income pada investment in PT Siwi. Berhubung ya, ini adjustment-nya dilakukan di 2017, dividen income-nya kita hapuskan ya. Bukan kita hapuskan, kita ganti menjadi rated earnings ya. Berarti rated earnings pada investment in PT Siwi sebesar 5 juta ya. Nah, itu terkait dengan kepemilikan saham secara bertahap. Yang semula 10%, kemudian menjadi 25%. Oke, ada ini nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sampai dengan ini ya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh.
Kalau misalkan itu investmentnya itu masuknya yang available for sale, berarti yang retained earning-nya itu jadi AOC apa enggak, Pak? Oke. Kalau misalkan ini sebagai available for sale securities ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau apa sih OCI itu kan kalau misalkan untuk ini ya, kalau untuk kenaikan harga saham ya, kenaikan harga saham ataupun penurunan harga sahamnya itu kan di apa namanya OCI itu berarti apa? Keuntungan ataupun kerugian atas kenaikan ataupun penurunan nilai wajar sahamnya. Nah, tetapi ya dalam konteks yang seperti ini akan diakui sebagai apa? Tetap sebagai retained earnings. Berarti waktu reklasnya tetap pakai retained earning, Pak? Reklas mana? Reklasnya kan reklas ini kan, reklas investment kan. Kalau reklas investmentnya di sini kan dia bukan apa namanya bukan investment in trading securities ataupun OCI, tetapi apa diakui sebagai apa? Sebagai available for sale securities. Nah, kalau ini kan di akhir tahun ya, di akhir tahun itu kan misalkan apa ada kenaikan nilai wajarnya ya kan? Nah, kenaikan nilai wajarnya itu kan kita apa nilai available for sale securities-nya itu kan dia naik ya kan? Nah, kemudian nanti di sini kan dia ada apa? Ada OCI kan? Nah, berarti nanti di sini kan kita mesti harus tutup tuh untuk ininya, untuk apa namanya, untuk kenaikan ataupun penurunan apa OCI-nya. Nah, itu yang mesti harus dibedakan istilahnya. Ini terkait dengan income allocation atau misalkan memang keuntungan ataupun kerugian atas apa namanya nilai wajarnya. Itu suatu hal yang berbeda. Ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya kenapa? Karena ada penjualan saham ya. Yang semula katakanlah dengan menggunakan metode equity, tetapi di akhir ternyata dijual ya, sehingga kepemilikannya di bawah 20%. Nah, dampaknya bagaimana? Dampaknya nanti di sini istilahnya mengalami reklasnya lagi ya. Reklas yang semula menggunakan metode equity, kita akan lihat ini sebagai available for sale securities atau sebagai trading securities ya. Nah, tetapi pada saat nanti adanya penjualan ya, penjualan porsi dari investment in S ya, kita akan lihat berapa nilai terbawanya, kemudian berapa harga jualnya. Nah, ini yang pertama kita akan mengakui adanya keuntungan ataupun kerugian penjualan investasi. Nah, yang kedua ya, kita akan mencatat ya nilai carrying amount ataupun nilai terbawa investasi tersebut itu sesuai dengan nilai wajar dan nilai wajar investasi tersebut di tanggal penjualan. Kemudian kita akan melakukan reklasifikasi ya yang semula investment in S ini apakah memang kita akui nantinya sebagai trading securities ataupun available for sale securities. Kemudian berapa carrying amount-nya, kemudian berapa nilai wajarnya. Nah, berarti nanti di sini ada keuntungan ataupun kerugian ya atas transfer of categories. Nah, berarti nanti di sini kita akan melihat ada keuntungan atas penjualan, keuntungan ataupun kerugian atas penjualan investasi atas investasinya. Dan yang kedua adalah keuntungan ataupun kerugian atas apa? Atas ini ya, reklas ya, ataupun transfer of categories. Oke. Nah, contohnya di tanggal 1 Januari 2013, PT Pandawa membeli 320.000 lembar saham PT Sakti ataupun 40% pemilikan si PT Sakti. Nah, berarti apa? Kalau kita lihat di sini 40% itu untuk yang 320.000 lembar ya, berarti total saham yang beredar itu sebanyak 800.000 lembar. Nah, ini senilai 580 juta rupiah. Ekuitas PT Sakti pada saat itu sebesar 1.200.000.000 juta. Dari transaksi ini terdapat goodwill sebesar 100 juta.
Nah, kalau kita lihat di sini kan 40% dikali dengan 1,2 miliar, itu nilainya sebesar 480 juta. Jadi kalau kita tandingkan dengan 580 juta, itu nilainya sebesar 100 juta. Dialokasikan kemana? Dialokasikan ke goodwill. Nilai tercatat aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya. Makanya dialokasikan, ada kelebihan ini ke goodwill ya. Kemudian PT Pandawa menggunakan metode equity ya dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Kemudian akun investment ya menunjukkan saldo 700 juta atau sama dengan ya ini equity si PT Sakti ya itu sebesar 1,5 miliar dikali dengan 40%. Itu kan dapat 600 juta ya. Ditambah dengan jangan lupa ada goodwill ya 100 juta yang menempel di investmentnya ya. Oke. Di tanggal 1 Januari 2016 PT Pandawa menjual 200.000 lembar saham tersebut ya. Sebesar 460 juta ya. Nah, sisanya 120.000 lembar saham ini nilai wajarnya 270 juta dan dikelompokkan sebagai trading securities. Nah, bagaimana treatmentnya? Nah, berarti kita akan lihat nih di sini carrying amount-nya berapa ya untuk yang porsi 200.000 lembar. Berarti kita akan perhitung ya 200.000 dibagi dengan 320.000 ya dikali dengan 700 juta ya. Berapa nilainya? Ini sekitar 4 berapa ya? 437.500 ya. Nah, berarti kita akan buat jurnal yang pertama ya, ini cash 460 juta, kemudian investment in PT Sakti 437.500.000, kemudian gain on sale of securities. Kemudian kita lihat ya, informasinya adalah untuk nilai wajar yang masih tersisa sebesar 270 juta ya. Nah, berarti ini kepemilikannya di bawah 20%. Kita bisa bisa hitung berapa persen kepemilikannya, 120.000 lembar dengan total saham yang beredar itu sebanyak 800.000 lembar. Ini sekitar 15% kalau nggak salah ya. Oke, kemudian nilai terbawahnya ternyata 262.500.000. Berarti kita reklas ya, ada gain on transfer of kategori sebesar 7.500.000. Nah, sekarang pertanyaannya boleh nggak kalau digabung? Boleh ya. Nah, cuma saya sarankan untuk jurnal yang ini sebaiknya dipisah supaya untuk memudahkan atau tidak membingungkan ya kalau kita menggabungkan. Ya, kenapa? Karena yang satu kita jual, yang satu kita tetap keep ya, tetap tahan investasi sahamnya, tetapi nanti di sini akan ada reklas. Nah, ini yang terjadi kalau ada penjualan saham yang semula equity, kemudian berubah menjadi cost method ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini apa ini? Oh ya. Pembelian saham langsung dari perusahaan bukan dari pemegang saham. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya, untuk investasi saham biasanya dilakukan di pasar sekunder ya, ataupun di bursa efek ya, ataupun istilahnya kalau nggak mau pusing-pusing ya udah istilahnya beli reksadana aja yang gabungan ini menggabungkan berbagai macam investasi ya, entah itu hanya semuanya saham semua atau mix ya, saham dengan obligasi ya, atau istilahnya saham dengan investasi yang lainnya. Itu yang dikelola oleh reksadana. Nah, tetapi kalau misalkan kita hanya bicara mengenai saham ya, ini pada umumnya ya beli saham itu di Bursa Efek Indonesia ya, kalau di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata ya si investinya itu mengeluarkan saham baru dan ternyata ini dijual misalkan untuk tambahan sahamnya ya itu tidak melalui mekanisme pasar sekunder. Nah, ini katakanlah misalnya memang langsung dijual dari si pemegang dari si perusahaannya ya.
Nah, berarti nanti di sini akan menambah jumlah saham yang beredar. Kemudian persentase kepemilikannya bagaimana? Persentase kepemilikannya ya istilahnya dia beli berapa lembar. Kemudian nanti tinggal dibagi berapa ya yang dia beli ditambah dengan yang beredarnya ya. Nah, itu sebagai pembaginya ya. Nah, contohnya awal Januari 2013 PT Prima membeli 20.000 lembar saham yang belum diterbitkan sebelumnya langsung dari si PT Sanjaya senilai 450 juta. Pada saat itu, stakeholders equity PT Sanjaya terdiri dari 200 juta common stock. Kemudian nilai parinya 10.000. Nah, berarti kalau kita lihat ya, berapa jumlah saham yang sebelumnya telah beredar. Berarti 200 juta dibagi dengan nilai parinya 10.000 ya. Berarti ada sebesar berapa ya? Sebesar ini nilai parinya berapa? Berarti nanti sebesar 20.000 ya. Ya, 20.000. Kemudian rated earnings-nya 150 juta. Setelah pembelian saham oleh PT Prima, jumlah saham PT Sanjaya yang beredar menjadi 20.000 ya. Kemudian ditambah dengan 20.000 ya, jadi dapat 40.000. Jadi kepemilikan saham ini, kepemilikan saham ini kepemilikan saham S ya ini oleh si P sebesar 50% ya. Oke. Itu yang atas pembelian saham langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang terakhir kali ya. Nah, bagaimana kalau ternyata si entitas asosiasi itu memiliki saham preferen ya? Nah, ini jangan lupa ya, saham preferen itu seperti saham banci. Jadi namanya saham tapi sifatnya seperti obligasi. Nah, untuk bahasan-bahasan yang sudah kita yang sudah kita ulas ya. Ini kan kita bicara mengenai namanya tadi ya. Book value of net asset sama dengan entitasnya. Sama dengan equity-nya ya, ataupun ekuitasnya ya. Nah, tetapi dalam konteks si perusahaan asosiasi memiliki saham preferen ya, khususnya saham preferen kumulatif, ini berarti kita mesti harus menghitung bagaimana untuk book value of net asset-nya. Nah, berarti kita akan mengeluarkan komponen saham preferen. Ya, kenapa? Karena istilahnya kita di sini melihat komponen stockholders equity ya, ini adalah haknya dari pemegang saham biasa, kecuali ya itu nilai saham preferen itu mesti harus dikeluarkan. Jadi mulai dari apa? Jadi mulai dari common stock ya, ataupun share ordinary ya, ataupun nanti di sini share premium ordinary ataupun additional parent capital, kemudian juga rated earnings ya, ada comprehensive income, itu sebenarnya adalah haknya pemegang saham biasa. Nah, berarti kalau misalnya nanti di sini ada saham preferen, itu mesti harus dikeluarkan. Oke. Nah, dampaknya bagaimana kalau untuk saham preferen ini? Nah, untuk saham preferen seperti ini namanya saham tapi sifatnya seperti obligasi. Artinya adalah bahwa saham preferen itu kan dia memiliki dividen atas dividen ya, bukan atas keuntungan, tapi berapa persen dia dividennya sesuai dengan nilai saham preferennya. Nah, dampaknya kalau untuk saham preferen ini kan untuk dividennya itu akan mengurangi dari dua sisi. Mengurangi dari sisi net income dan yang kedua adalah mengurangi dari sisi dividen. Nah, untuk income allocation ya yang ada saham preferen ya, entitasnya ada saham preferen, berarti nanti di sini income allocation untuk pemegang saham biasa itu net income-nya mesti harus dikurangi dulu untuk saham dividen saham preferen ya. Nah, itu dari sisi income allocation. Dari sisi perhitungan dividen ya itu juga sama ya. Dividen pemegang saham biasa ini juga akan dikurangi dengan dividen saham preferen. Jadi mengurangi dari dua perhitungan ya. Walaupun istilahnya memang dividen cuma satu. Oke.
Nah, contohnya di sini ada PT Premium membeli 40% saham PT Quality ya di awal 2016 senilai 2,5 miliar. Nah, pada saat itu stockholders equity PT Quality terdiri dari 10% katanya saham preferen kumulatif ya dengan nilai pari Rp10.000 ya. Nilainya ini sebesar 1 miliar. Common stock ya ini 3 miliar, ada revenue capital sebesar 500 juta, RE 1,5 miliar. Jadi kalau kita lihat komponen equity yang diperhitungkan sebagai book value of net asset itu berapa ya? 5 miliar ya. Benar nggak? Ya, 5 miliar. Net income yang diperoleh dan dividen yang dibayarkan oleh PT Quality itu sebesar 700 juta dan 200 juta. Sekarang kita mau hitung ya, ini terkait dengan excess allocation-nya ya. Ini ada excess nggak? Kayaknya ada. Oke, di sini tadi ada cost of investment sebesar 2,5 miliar. Kemudian untuk perhitungan book value of net asset berarti total equity yang sebesar 6 miliar ya, atau kita langsung aja hitung satu-satu ya, ternyata dapat 5 miliar. Dikalikan dengan 40%-nya dapat 2 miliar. Berarti ada selisih ya, cost di atas nilai tercatat ya, ataupun istilahnya excess dari apa? Cost over book value of net asset-nya. Ini dialokasikan ke goodwill sebesar 500 juta. Oke, kemudian bagaimana untuk income allocation-nya? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini ada dividen saham preferen sebesar 100.000 ya. Nah, artinya adalah apa? Nah, ini nanti pada saat alokasi income kepada pemegang saham biasa ya, itu berarti mesti harus dikurangkan terlebih dahulu yang 100 jutanya ya. Berarti nanti di sini ada income untuk si pemegang saham biasa. Berapa? 600 juta. Kemudian dikalikan dengan 40%, ya, dikalikan dengan 40%, itu dapat 240 juta. Nah, ini yang diakui oleh si, siapa namanya? Si PT Premium ya, itu sebesar 240 juta. Kemudian ini akan dicatat bagaimana? Dicatat berarti investment in PT Quality pada income from PT Quality sebesar 240 juta. Kemudian ada dividen kan? Ada dividen sebesar 200 juta. Nah, ini dividen juga sama ya. Ini dikurangi dengan si dividen saham preferen. 200 juta dikurangi dengan 100 juta, jadi dapat 100 juta untuk pemegang saham biasa. Kemudian si PT Premium itu kan kepemilikannya sebesar 40%. Dikalikan dengan 40%-nya berarti 40 juta. Bagaimana jurnalnya? Cash pada investment in PT Quality sebesar 40 juta. Kalau ditanya ya, berapa nilai investment in S di akhir periode ya? Berarti 2,5 miliar ya, ditambah dengan 240 juta dikurangi dengan 40 juta. Jadi berapa? Jadi 2,7 miliar. Nah, itu terkait dengan beberapa ya treatment untuk investasi di entitas asosiasi ya. Ada yang ini ya kepemilikan bertahap, kemudian ternyata si entitas asosiasinya memiliki saham preferen ya, ataupun juga apa tadi ya? Oh ya ini kemudian ya ini kepemilikan bertahap, kemudian ada interim acquisition ya, kemudian ada juga ini ya transfer aset dari investor kepada si investingnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada yang mau silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak mau dibahas yang soal workbook nomor 5 dong, Pak. Ini mau saya kasih mau kasih latihan kalian yang workbook nomor 5. Oke.
Ini apa kamu udah langsung nagih begitu aja ya? Ya Oke, udah. kita lihat ya untuk yang workbook latihan nomor 5 ya. Oke, ini. Ya, oke, untuk yang nomor 5 ya. Oke, nomor 5, di tanggal 5 Maret 2018, P membeli 300.000 lembar saham biasa S ya, itu dengan nilai pari 1.000. Harga pasar per lembar saham biasa S itu sebesar 10.000 per lembar. Posisi ekuitas S pada tanggal 1 Januari 2018 adalah modal saham biasa 1 miliar, agio saham biasa 4,5 miliar, kemudian saldo laba 2,5 miliar ya. Jadi berapa tuh totalnya? 2,5, 8 ya. Benar nggak? Berikut keterangan terkait dengan ekuitas S selama semester pertama tahun 2018. Nah, ini kita bicaranya adalah semesteran ya, bukan tahunan. Kita lihat untuk posisi aset neto teridentifikasi pada awal 2018 menunjukkan bahwa ini bukan aset neto ini ya, harusnya. Bukan awal 2018, tapi posisi tanggal 5 Maret nih ya. Oke, bahwa tanah memiliki nilai undervalued sebesar 200 juta ya, bangunan overvalued 20 juta ya. Kemudian jika ada yang belum teridentifikasi diakui sebagai paten atau gain from bargain purchase ya. Ini posisi di tanggal 5 Maret aja, jangan di awal tahun 2018, itu bikin bingung. Oke ya, kemudian bangunan masih dapat digunakan selama 10 tahun dan paten masih dapat dimanfaatkan 5 tahun lagi. S tidak menerbitkan saham lagi sejak awal 2018. Kemudian ada pembayaran dividen tunai sebesar 100 juta ya pada tanggal 1 April 2018. Laba semester pertama tahun 2018 itu sebesar 300 juta. Saudara diminta yang pertama membuat jurnal pada saat P membeli saham S, yang kedua membuat schedule analisis excess value, yang ketiga membuat jurnal penerimaan dividen, dan yang keempat membuat jurnal yang diperlukan pada akhir semester pertama 2018. Silakan kerjakan 10 menit, setelah itu baru kita bahas ya untuk soal nomor 5 ini. Jangan lupa yang A itu posisi undervalued-nya di tanggal 5 Maret aja ya, jangan di tanggal 1 Januari, nanti malah bingung. Nah, di sini di tanggal 5 Maret ya, ada P membeli 300.000 lembar saham biasa beredar punya S ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah harga pasarnya ya. Sehingga kalau kita lihat cost of investment-nya sebesar 3 miliar ya. Berarti bagaimana jurnalnya? Berarti jurnalnya ini investment in S itu sebesar 3 miliar, kemudian cash sebesar 3 miliar ya. Oke, kemudian kita mau hitung apa? Hitung nanti di sini ya cost of investment kan. Ini sebesar 3 miliar, kemudian kita mau hitung terkait dengan berapa book value of net asset posisi tanggal 5 Maret ya. Nah, diketahui di sini kan untuk book value of net asset posisi tanggal 1 Januari ya, 2018, itu nilainya sebesar 8 miliar. Oke.
Kemudian kita mau tambahkan nanti di sini komponen apa? Komponen net income ya. Net income berapa di sini keterangannya? 300 juta. Oke, 300 juta itu untuk setahun apa untuk satu semester? Satu semester. Satu semester ya. Berarti kita mau perhitungkan RE-nya itu berarti sepertiga, ya kan? Dikali dengan 300 juta. Ya kan? Berarti di sini dividen ada nggak sebelum tanggal 5 Maret 2018? Tidak ada ya. Berarti book value of net asset di tanggal 5 Maret 2018 itu sebesar 8,1 miliar. Ya kan? Nah, sekarang kita mau ini ya, berapa? 30%. Ini berapa persen sih? 30%. 30% ya. Persentase kepemilikan itu 30% ya. Berarti nanti di sini porsi book value ya, porsi ini ya, 30% book value of net asset-nya ini berarti 0,3 ya dikali dengan 8,1 miliar. Berapa nilainya? 2 miliar berapa di sini? 2 miliar 430, benar ya? Iya, Pak. 2 miliar 430 juta ya. Nah, kita tandingkan dengan si cost of investment-nya itu sebesar 3 miliar ya. Ya kan? 3 miliar. Berarti ada selisih ataupun ekses sebesar berapa? Sebesar 570 juta ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke, kemudian dialokasikan kemana? Paten. Dialokasikan ini ke mana aja sih? Oh, ini ya. Tanah kan? Tanah, oke, berarti land ya. Land itu gimana? Land itu kan 30%, benar kan? 30% dikali dengan 200 juta ya. Oke, ini berarti berapa? 60 juta, benar nggak? Kemudian building, ini 30%. Mana 30%? Ini kan overvalued kan? 20 juta ya. 20 juta. Berarti berapa? 6 juta ya. Ini minus kan? Dianggap 6 juta overvalued. Sisanya berarti dialokasikan ke paten ya. Paten berarti 500 benar ya? Benar nggak? 570 kurangi tambah 6 ya, 516 benar. 516 juta. Nah, itu terkait dengan alokasinya ya. Sekarang kita mau hitung apa? Oke. Ini kemudian jurnal penerima dividen katanya ya. Dividennya berapa di sini? 100 juta di tanggal 1 April ya. Kalau dividen jangan utak-atik dikali misalkan dengan bulan ya, karena dia titik di mana dibayarkan tanpa mesti harus dikalikan dengan bilangan bulannya. Oke, berarti gimana nih kalau untuk dividen? Cash ya sebesar 30 juta. Kemudian ini investment in PS ya, itu sebesar 30 juta ya. Kemudian apa lagi? Di sini kita mau ini ya, perhitungan income allocation, ya kan? Kita mau pecah atau misalnya dihitung sendiri-sendiri itu boleh ya. Oke, laba semester pertama tahun 2018 itu sebesar 300 juta ya. Nah, berarti ini kan mulai tanggal 5 Maret kan? 4 bulan. Berarti kalau kita hitung income-nya ya, income from S
itu berarti berapa? 30%, kemudian dikali dengan berapa di sini? 4/6 ya. Kemudian dikali dengan 300 juta. Benar nggak ya? Ini 200 juta kali 30%. Ini berarti dapat ini 60 juta ya. Kemudian apa lagi yang mau kita amortisasi ya? Yang mau kita amortisasi, land kita amortisasi nggak? Enggak ya. Kemudian building ya. Oke, building berarti kita amortisasi itu gimana? Untuk yang building, amortisasi bangunan ya. Ini kan sudah itu kan, sudah apa namanya? Sudah porsi 30% ya. Amortisasi 6 ini kemudian dikali dengan, benar nggak? 6 juta kemudian kan dia dibagi berapa ini? 10 ya. 10 kemudian dikalikan dengan 4/12 ya, bukan 4/6, hati-hati. Ini berarti dapat berapa? 200.000 ya. Benar nggak? Berapa namanya? 600.000 ya, dikalikan dengan 1/3 ya. Oke, itu untuk amortisasi bangunan, sehingga kita mau catat yang ini amortisasi bangunan, kemudian amortisasi paten ya. Itu berarti 516 juta, kemudian berapa tahun di sini patennya? 5 tahun ya. Dibagi dengan 5, kemudian dikalikan dengan 4/12 ya. Benar nggak? Dibagi dengan 5 itu sekitar 100 sekian ya. Ini dapatnya 34.400.000, Pak. 34.400.000 ya. Nah, ini untuk yang paten ya. Berarti nanti di sini kalau kita mau gabungkan investment in S, ini berapa totalnya? 60. Kemudian ini kan amortisasi tambah ini kan, tambah 200, kemudian dikurangi dengan 34.400. 25 berapa? 800 ya. Kan? 25.800 25.800.000 ya. Kemudian nanti di sini income from S itu sebesar 25.800.000 ya. Kemudian misalkan kita suruh hitung ya, berapa saldo investment in S posisi tanggal 30 Juni 2018 ya. Berarti nanti di sini 3 miliar, kemudian ditambah 25.800.000, kemudian dikurangi dengan 30 juta ya. Ini berarti dapatnya berapa? 20, bentar. Uh, 3 miliar, kemudian tambah 25.800, kemudian dikurangi dengan 30 juta, dapat 2.995.800.000 ya. Nah, ini untuk soal nomor 5.
Nah, kok ini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk soal nomor 5. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan ya ke soal nomor 10. Ini udah ya, saya hapus. Oke, kita masuk ke soal nomor 10 ya. Kita kalau nggak sampai jam 10 nggak apa-apa ya. Oke, saya juga pengen ini sebenarnya ngasih latihan ya, ada 3 soal, tapi saya latihannya dikerjakannya pengen serentak ya dengan kelas 527 ya. Kalau bisa, ya latihan sih bukan kuis ya. Kalau kuis kan kayak kemarin ya, latihan. Jadi kan kalau di sini kebanyakan soal-soalnya soal-soal ini ya, seperti kayak interim acquisition ataupun investasi biasa. Bagaimana kalau misalkan dia kepemilikannya bertahap, kemudian bagaimana kalau ternyata ada saham preferen ya, ini belum ada nih sepertinya di modul. Saya mau ngasih soal-soal seperti itu ya, nanti bisa dikerjakan. Saya rencananya mau ngasih soal latihan tersebut karena bisa dikerjakan serentak itu di hari Sabtu kali ya, sama kayak jam 4 kemarin. Ya, nanti kalian kerjakan sebisanya ya. Itu ada 3 soal yang mulai-mulai seperti lebih gampang lagi sepertinya ya. Sejam juga kayaknya nggak nyampe ya, paling setengah jam selesai ya. Oke, di soal nomor 10 ya, P membeli 40% saham biasa seharga 500 juta. Transaksi ini dilakukan di tanggal 2 Juli 2017. Ekuitas S pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari modal saham, berarti di sini 1.000 juta itu 1 miliar ya, dan saldo laba 200 juta. Selisih nilai investasi P dengan nilai buku aset neto S diidentifikasikan di sini kepersediaan 25% undervalued terjual habis 2017. Kemudian aktiva lancar lainnya undervalued 10% terpakai habis sampai dengan akhir 2017. Kemudian tanah 50% undervalued, bangunan 40% undervalued ya. Masih dapat digunakan 10 tahun. Sisanya dialokasikan ke paten yang memiliki umur masa manfaat selama 10 tahun. Kemudian S menghasilkan laba bersih selama tahun 2017 dan 2018 berturut-turut sebesar 200 juta dan 300 juta. Dan dividen dibayarkan 2 kali dalam tahun 2017 dan 2018, yaitu tanggal 1 April 60 juta dan tanggal 1 September sebesar 60 juta. Diminta yang pertama, buatlah jurnal pembelian saham S oleh P. Yang kedua, buatlah alokasi excess value oleh P. Yang ketiga, hitunglah pendapatan investasi dari S selama 2017 dan 2018. Yang keempat, hitunglah saldo investasi di S per 31 Desember 2017 dan 2018. Yang kelima, buatlah semua jurnal yang dicatat oleh P terkait dengan transaksi investasi selama 2017 dan 2018. Oke, silakan dikerjakan 10 menit ya. Di sini di tanggal 2 Juli 2017 ya. Nah, posisinya udah setengah tahun ya, di semester kedua, awal semester kedua ya. Nah, informasi yang diberikan atas modal saham dan saldo laba itu di awal Januari ya. Nah, kemudian menuju ya 1 Januari menuju ke tanggal 2 Juli itu kan ada income ya selama 6 bulan, kemudian ada dividen sebesar 60 juta di tanggal 1 April. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ya, yang pertama yang paling gampang, jurnal pembelian saham S oleh P ya. Ini berarti investment in S itu sebesar 500 juta. Kemudian cash sebesar 500
juta ya. Ini sebenarnya apa bisa kita lihat untuk cost of investment-nya ini 500 juta ya. Kemudian kita mau lihat book value of net asset posisi di tanggal 1 Januari 2017. Ini terdiri dari common stock itu sebesar 1 miliar. Kemudian RE itu sebesar 200 juta ya. Sehingga pada saat itu ini ya book value of net asset-nya ini 1 miliar 200 juta. Kemudian ada income ya, itu selama periode 6 bulan ya. Itu berarti 6/12 dikalikan dengan 200 juta. Jadi dapat 100 juta ya. Kemudian ada dividen di tanggal 1 April ya. Itu sebesar 60 juta ya. Sehingga book value of net asset posisi tanggal Juli tanggal 2 ya. Iya. Juli tanggal 2 itu berarti berapa? 1 miliar 360. Masa 240 kan? Oh. 240. Kan dividennya mengurangi kan? Oh iya. Oke. Kemudian nanti di sini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan berapa persen di sini kepemilikannya? 40% ya. 40. Ini ya dikalikan dengan 40%. Berarti berapa? 496 juta ya. Oke, kita tandingkan dengan cost of investment. Cost of investment itu sebesar 500 juta kan? Oke, berarti nanti di sini eksesnya sebesar 4 juta ya? 4 juta. Oke, ini 4 jutanya positif ya. Nah, itu mau dialokasikan kemana saja? Yang pertama, apa ini? Jadi sangat kebaca. 25% ini apa sih? Persediaannya inventory. Inventory berapa jadinya? Inventory 1 juta ya? Iya, kan? Kemudian apa? Other current asset ya. Other current asset itu 10%-nya dia undervalued ya. $400 ribu. Terus apa lagi di sini? Land ya. Land itu sebesar 2 juta ya. Benar nggak sih? 2 juta. Kemudian building. Dia building yang ini ya, overvalued sendiri ya. Ini berarti 1.600.000. Berarti masih ada sisa sebesar 2.200.000, benar nggak? Iya, Pak. Ya, ini kan. Nah, ini untuk alokasinya. Oke, sekarang kita hitung income-nya ya. Ini paten itu berapa ini sih?
paten itu 10 tahun, bangunan 10 tahun, kemudian persediaan itu ini habis ya di tahun 2017, kemudian apa lagi di sini? Oke, kemudian aktiva lancar itu habis ya. Sekarang kita hitung untuk income allocation-nya ya. Nah, untuk income-nya kita lihat untuk net income ya. Net income-nya si S itu di tahun 2017 sebesar 200 juta ya. Ya kan? Kemudian alokasi ini kan, alokasi untuk P itu gimana? Alokasi untuk P 200 juta, kemudian dikali dengan berapa? 6/12, kemudian dikali dengan 40%. Berarti dapat berapa? Berarti dapat 40 juta ya. Ya kan? Kemudian amortisasi apa aja? Persediaan inventory ya. Inventory itu kita habiskan sebesar 1 juta. Kemudian other current asset itu kita habiskan 400.000 ya. Kemudian apa lagi ya? Building ya. Building itu karena overvalued ya. Ini tambah 160.000 ya kan. Kemudian paten itu 220.000 ya. Jadi nanti di sini amortisasinya berapa? Total amortisasi 1,4 1,1620 kurangi 160. 1,460 ya? Benar nggak nih? Iya, Pak. 1,460.000 ya. Jadi kita mau bikin jurnalnya gimana? Investment in S itu berarti 38.540.000 ya. Kemudian pada income from S ya, 38.540. Nah, kemudian kita hitung berapa saldo investment in S ya, itu, oh ya, untuk ini, untuk dividennya gimana? Cash, dividennya kan 60 juta ya, 60 juta dikali dengan 40%. Jadi dapat 24 juta, bener nggak? Cash, ini 24 juta. Kemudian pada investment in S itu dapat 24 juta. Jadi saldo investment in S posisi tanggal 31 Desember ya 2017 itu berapa? 500 juta ditambah dengan 38.540 kemudian dikurangi dengan 24 juta ya. Jadi dapat 514. Benar nggak nih? 514, 540. 514. Bentar. Kok 14 sih? 514 benar ya? 540. Iya, benar, Pak. Nah, ini. Ya, saldo investment in S di tanggal 31 Desember 2017.
Nanti yang 2018-nya kalian cobain sendiri ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau yang mau ada yang ditanyakan. Masih gampang ya? Gampang nggak sih ini? Ya, yang penting hati-hati aja ya. Kalau misalkan memang ketemu dengan interim acquisition, ya jadi kalau kita bicara yang soal 5 dan soal 10, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Interim acquisition yang soal 5 itu di tanggal awal ini ya, Maret, tapi itu pelaporannya untuk semesteran. Kalau yang soal 10 ini interim acquisition di tanggal 2 Juli, pelaporannya di akhir tahun ya, di tahun selama 1 tahun. 2017, kalau untuk yang 2018, sekarang kita misalkan mau ini ya, hitung untuk ini, untuk untuk income di tahun 2018 ya. Itu gimana tuh? Di sini berarti as net income 2018 itu berapa? 300 juta kan? Kemudian alokasi untuk P ya 300 juta, kemudian langsung dikalikan dengan 40% kan? Berarti berapa? 120 juta, ya kan? Amortisasinya tinggal apa? Amortisasinya cuma tinggal building. Amortisasinya building itu 160.000 ya. Kemudian sama ini paten ya. Ini paten itu 220.000. Berarti nanti di sini income from S-nya itu 120 juta. Berapa jadinya ini? 119 ya. Benar nggak? $120 juta tambah 160.000 dikurangi dengan 220.000. 119.940. Benar nggak? Iya, Pak. Kemudian dividennya berapa? Dividen itu dua kali kan? Dividennya 60 juta kan? Jadi 120 juta kali 40%. Jadi berapa? 48 ya. 48 juta. Jadi kenaikan ini, kenaikan investmentnya itu sebesar 119.940 juta kurangi 48 juta ya. 71, benar nggak? 71.940 juta ya. Jadi kalau ini berapa nilai ini investmentnya
tinggal ditambahkan. Tadi kan 500, 14, 540. Jadi dapat 5, 86, 480 ribu ya. Itu nilai investment in S posisi tanggal 31 Desember 2018. Oke, ada mau ditanyakan? Masih mudah ya? Pak, izin bertanya. Untuk soal-soal semacam ini berarti akan selalu menghasilkan, maksudnya untuk nilai investment sama book value itu selalu akses ya Pak? Mungkin nggak ada soal yang ternyata cost of investment itu lebih kecil daripada book value-nya gitu Pak? Bisa aja. Berarti nanti di situ kan dia ada gain from bargain purchase kan? Berarti nggak ada alokasi-alokasi gitu ya Pak? Ya, bisa juga. Istilahnya ada alokasi-alokasi juga. Ya, kalau misalkan ternyata ada nilai wajar lebih tinggi dibandingkan itu kan, nilai wajar dibandingkan dengan book value-nya, ya itu kan tetap harus ada alokasi. Oh, alokasi ke building, land gitu sama Iya, berarti Pak? bisa terjadi seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mau nanya Pak, Ya, silakan. yang 2017 itu amortisasinya nggak usah dikali 6/12 ya Pak? Kenapa? Mana? Yang inventory OCA. Oh, itu karena memang habis. Jadi istilahnya kan, istilahnya apa ya? Beda dengan building ya. Kalau misalnya memang inventory kan istilahnya gelondongan, OCA juga gelondongan. Jadi istilahnya ketika dinyatakan habis ya habis, kecuali misalnya memang inventory atau OCA itu masih tersisa di akhir tahun berapa gitu. Nah, kalau misalnya memang seperti itu baru istilahnya kita perhitungkan berapa nilai inventory yang masih tersisa. Nah, beda dengan ini ya, beda dengan yang untuk building ya ataupun untuk PPE selain land ya itu sepanjang tahun ininya. Katakanlah dia dengan menggunakan metode garis lurus ya. Nah, seperti itu. Kalau itu yang ini, building itu berarti juga nggak dikali 6/12 itu Pak? Mana? Yang di 2017 kan itu 160. Oh iya ya. Harusnya dikali itu ya. Iya. 100 alokasi ini untuk building 106. Oh iya, harusnya dikali itu, kali 6 per ini. Sama yang paten juga sama, harusnya dikali ya. Kali itu, dikali dengan 6/12 ya. Berarti 80 yang ini kan? Iya. Berarti di sini 80. Kemudian ini 110 ya? Iya. Bener nggak? Nanti tinggal amortisasi dihitung ulang ya? Iya, Pak. Ini kurang berapa jadinya? Ntar dihitung ulang aja. Berarti untuk building sama untuk paten itu mesti harus dikalikan dengan yang 6/12 ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ini nanti dihitung ulang ya itunya ya, untuk ini, untuk menghitung ininya, untuk menghitung berapa investment in S di akhir tahun ya. Karena tadi itu untuk tempat sama building ini mesti harus dikalikan dengan 6/12. Oke. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya. Hari ini kita ketemu, nanti saya kasih latihan untuk besok ya, jam 4 sore ya. Ya, paling kerjakan paling setengah jam juga selesai ya. Tapi nanti saya kasih waktu sekitar 1 jam ya, untuk mengerjakan soal-soal ini ya, investasi saham di entitas asosiasi. Oke, cukup kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi. Maaf Pak,
Untuk latihan besok ini harus sendiri-sendiri atau boleh bareng-bareng ngerjainnya, Pak? Maksudnya kerjaan sendiri-sendiri gitu. Tapi kerjasama nggak apa-apa gitu? Kerjasama, ya kalau waktunya cukup sih silakan aja. Cuma kan istilahnya kamu mesti harus berpacu dengan waktu. Iya, kata Bapak kan latihan bukan kuis gitu, jadi mungkin ya udah, silakan aja, terserah ya. Siapa? Ya, istilahnya saya akan melihat istilahnya kelengkapan isinya ya. Oke, cukup ya. Oke, berarti kita akhiri ya pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah kita bisa ketemu di hari Rabu ya, bukan di Jumat ya. Hari Rabu. Kemarin ada wisuda, sebelumnya juga ada yudisium ya. Jadi bukan mengganggu ya, istilahnya menggantikan waktu di hari Rabu ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, selamat beristirahat ya untuk yang laki-laki. Selamat siap-siap salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.